Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melihat tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas, di mana surat Al-Ikhlas ini adalah merupakan surat ke-112 di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan namanya, walaupun namanya tidak tersebut di dalam ayat itu, tetapi ini tetap saja disebut surat Al-Ikhlas. Seperti yang kita ketahui, ikhlas itu tidak harus disebut-sebut, dan ikhlas itu memang walaupun tidak terlihat tapi akan tetap memberikan manfaat. Begitu halnya surat Al-Ikhlas ini, banyak manfaatnya. Seperti yang kita ketahui, merupakan surat yang digunakan untuk zikir, menjauhkan diri dari syaitan. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur pasti akan membacakan surat Al-Ikhlas salah satunya. Maka pada kesempatan ini kita akan lihat apa sih penyebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Surat ini juga menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, surat ini juga memiliki nama lain, surat At-Tafrid, At-Tazrid, At-Tauhid, An-Najah, dan Al-Wilayah. Juga punya nama lain surat Al-Ma'rifah dan Al-Asas. Dikutip dari Imam Ahmad oleh Ibnu Katsir dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Riwayat lain menyebutkan ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka turunlah surat ini. Inilah asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas. Sahabat beriman, mungkin Anda adalah sebagai seorang ibu, seorang kakak, seorang ayah. Ketika anak-anak kalian, ketika adik kalian bertanya tentang Allah, maka bisa dicontoh Rasulullah dengan cara menjelaskan atau menyebutkan arti dari surat Al-Ikhlas. Artinya, Dialah Allah yang Maha Esa. Kita sebutkan bahwa Allah itu adalah Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, kita juga menjelaskan bahwa semuanya hanya bergantung kepadanya, dan semua tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jelaskan, kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa tidur, dan kita bisa bersekolah itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi di sini kita menjelaskan secara logika bahwa kalau yang disebut punya anak hanyalah manusia. Jadi Allah itu beda dengan manusia. Bisa dilanjutkan dengan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ketika kita menjelaskan bahwa walaupun yang mereka kenal seperti orang tuanya, seperti gurunya, atau mungkin presiden, kita menjelaskan bahwa Allah lah di atas segala-galanya. Mudah-mudahan dengan menjelaskan seperti itu, mereka mengenal Allah dengan sosok yang sangat luar biasa, yang tidak ada yang serupa di muka bumi ini, dan Dia hanya satu-satunya dan tiada lainnya. Semoga ketika kita menjelaskan kepada anak-anak, adik-adik tentang Allah, maka kita bisa menanamkan ketauhidan di dalam hati-hati mereka, sehingga itu tertanam di jiwa mereka sampai mereka besar dan nama Allah ada di dalam hati mereka. Dengan adanya asbabun nuzul, dengan adanya penjelasan tauhid tentang Allah,
bisa membawa kebaikan dan tumbuh kembangnya anak-anak, dan bisa lebih memahami Allah dan bisa mengenalnya lebih dalam lagi. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hasanah ilmu bagi kita, dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Teman-teman boleh kasih kritik dan saran tentang apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.